Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga saya, kamu, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Wulan Nur Hidayah dari kelas PGSD 2C 2020 dan rekan saya. Dan saya, Ahmad Fauzan Al-Ghifari. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perubahan iklim global, hujan asam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang buruk untuk dihuni, di mana bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang akan mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, di antaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Gas rumah kaca berupa karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi sehingga bumi semakin panas. Dalam jumlah normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin. Akan tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan akan menjadi penyebab bencana alam yang besar dan memperparah pemanasan bumi. Lalu, mengapa kita harus peduli dengan perubahan iklim? Perubahan iklim menyebabkan bencana alam yang terjadi secara intensif, seperti banjir, angin topan, gelombang pasang, tornado, dan kekeringan. Dampak perubahan iklim juga diketahui bisa memicu tenggelamnya sekitar 2.000 pulau kecil di tanah air pada tahun 2030. Analisa tersebut dipublikasikan KKP dan PBB pada tahun 2009. Nah, bagaimana cara kita menghentikan ini? Adapun alternatif yang dapat digunakan sebagai solusinya yaitu dengan menggunakan energi terbarukan. Alih-alih membakar bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin yang menghasilkan nol emisi karbon saat pengoperasian. Jika kita mengurangi deforestasi di samping mengurangi jumlah bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan yang secara aktif menyerap karbon dioksida. Tetapi, bagaimana cara kita dapat membantu secara pribadi saat ini juga? Kita dapat menggunakan mesin kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Pengertian hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,6. Umumnya, hujan yang terjadi di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Hujan asam memiliki kandungan pH di bawah kadar normal. Asamnya hujan disebabkan adanya kandungan karbon dioksida yang larut dengan air hujan dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini penyebab terjadinya hujan asam, yaitu pertama, karbon dioksida dan karbon monoksida adalah suatu gas hasil dari pemekaran yang bertemu dengan uap air. Apabila kedua gas ini bertemu, maka akan dihasilkan asam karbonat yang masuk ke dalam kategori asam lemah.
2. Hidrogen sulfida. Sulfur dioksida yang bertemu dengan uap air nantinya akan membentuk asam sulfat. Asam sulfat ini masuk dalam kategori asam yang kuat. Proses terjadinya hujan asam. Hujan asam terbentuk dari beberapa tahapan atau proses. Berikut ini proses terjadinya hujan asam. Yang pertama, terdapat banyak aktivitas manusia di bumi yang memicu berbagai gas penyebab hujan asam seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfur, dan sulfur dioksida. Yang kedua, kemudian terjadi penguapan berbagai macam sumber air di bumi yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. Proses ini menghasilkan uap air yang banyak. 3. Uap air yang timbul dari pengembun akan bertemu dengan gas-gas penyebab hujan asam, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. 4. Terjadinya pertemuan uap air dengan karbon dioksida dan atau karbon monoksida menghasilkan asam yang sifatnya lemah, sedangkan pertemuan hidrogen oksida dan sulfur dioksida dengan uap air akan menghasilkan asam yang sifatnya kuat. Cara mencegah terjadinya hujan asam, yaitu dengan menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah. Perlu diketahui, bahan bakar yang memiliki kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Salah satu bahan bakar yang memiliki kandungan belerang tinggi yaitu minyak bumi. Anda dapat mencoba mengurangi penggunaan minyak bumi dengan cara mengganti dengan bahan alternatif bahan bakar seperti gas alam. Anda juga dapat menggunakan bahan bakar non belerang seperti etanol, hidrogen, atau metanol. Dampak negatif hujan asam. Yang pertama, membuat besi lebih mudah berkarat. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat. Yang ketiga, menyebabkan manusia mudah terkena penyakit, salah satunya yaitu penyakit kulit. Yang keempat, menyebabkan jumlah ikan di laut mengalami penurunan. Yang kelima, menyebabkan rusaknya lapisan lilin yang ada di danau. Dan yang keenam, menyebabkan hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Apa itu adaptasi? Adaptasi memiliki arti penyesuaian. Maka, adaptasi perubahan iklim adalah upaya penyesuaian diri atau dengan kata lain, upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Proses adaptasi tersebut dilakukan dengan merespon perubahan agar tetap dapat bertahan. Lalu, apa itu mitigasi? Mitigasi sendiri memiliki arti upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai respon terhadap perubahan iklim guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dampak lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dan merupakan bagian dari gejala alam. Jika kita tidak melakukan mitigasi, maka bencana alam tersebut dapat menimpa kita. Adapun contoh adaptasi yaitu penghijauan, memperluas habitat satwa, dan menjaga daerah resapan. Sedangkan contoh dari mitigasi yaitu dengan bersepeda atau berjalan kaki, mengurangi plastik, dan hemat energi. Adaptasi dan mitigasi dapat dilakukan secara bersamaan, antara lain: yang pertama, restorasi lahan basah di pesisir. Adapun implikasi positif bagi adaptasi yaitu lahan tersebut dapat menjadi habitat dari berbagai spesies satwa. Sedangkan implikasi positif dari mitigasi yaitu peningkatan penyimpanan karbon. Yang kedua, pengurangan produksi minyak. Adapun implikasi positif bagi adaptasi yaitu mengurangi resiko tumpahan minyak. Dan implikasi positif bagi mitigasi yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Adapun kendala dari melakukan adaptasi dan mitigasi secara bersamaan diantaranya: yang pertama, kekurangan keuangan.
Apabila keuangan tidak memadai, maka tentu saja adaptasi dan mitigasi tidak dapat kita jalankan secara bersamaan. Berikutnya, kurangnya informasi serta SDM yang memadai. Jika SDM kurang memadai, tidak tahunya informasi dan kurangnya pengetahuan, maka upaya manusia atau partisipasi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sulit untuk diterapkan. Selanjutnya, kurangnya penerimaan sosial. Apabila masyarakat kurang bisa menerima, maka hal ini akan bisa menghambat kegiatan adaptasi dan mitigasi. Sehingga perlu diadakan sosialisasi di masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan paham akan pentingnya adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim ini. Ingatlah, perubahan iklim merupakan suatu persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh bagi bumi. Bumi adalah rumah kita. Meskipun kita adalah masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.